Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Gusti Rahayu, NIM 1904-2008. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pertemuan 15 pada mata kuliah pengembangan organisasi tentang konflik dalam pengembangan organisasi. Adapun topik pembahasan saya pada video kali ini adalah yang pertama pengertian konflik, yang kedua penyebab konflik, yang ketiga jenis-jenis konflik dalam organisasi, dan yang keempat menangani konflik dalam organisasi. Yang pertama, pengertian konflik. Konflik merupakan suatu proses antara dua orang atau lebih di mana salah satu pihak berusaha untuk menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkan atau membuatnya menjadi tidak berdaya. Konflik dalam hal ini merupakan suatu hal yang wajar dalam suatu organisasi. Konflik yang terkontrol dengan baik akan menghasilkan integrasi yang baik. Namun sebaliknya, apabila integrasi itu tidak sempurna, maka akan menciptakan suatu konflik. Stephen P. Robbins merumuskan bahwa konflik itu merupakan suatu proses yang dimulai ketika suatu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memberikan pengaruh yang negatif. Adapun beberapa hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu yang pertama perbedaan individu, yang kedua perbedaan latar belakang, yang ketiga perbedaan kepentingan, yang keempat perbedaan lingkungan atau perubahan lingkungan, dan yang kelima pengaruh dari luar organisasi. Nah, saya akan menjelaskan masing-masing poin yang menjadi penyebab terjadinya konflik. Yang pertama, perbedaan individu. Salah satu penyebab konflik yang sering terjadi dalam suatu organisasi itu adalah perbedaan individu, di mana seseorang merasa antara pikiran dan hatinya itu tidak selaras. Mereka melakukan suatu pekerjaan tidak sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing, sehingga menimbulkan konflik dalam diri mereka. Perbedaan individu ini meliputi perbedaan pendirian dan perbedaan perasaan. Yang kedua, perbedaan latar belakang. Dalam suatu organisasi itu beranggotakan berbagai macam individu yang berasal dari latar belakang yang berbeda-beda, entah itu dari agama, budaya, suku, bangsa, maupun ras yang berbeda-beda. Perbedaan latar belakang ini menyebabkan perbedaan kepribadian, perbedaan cara pandang, dan perbedaan sikap pada masing-masing individu. Yang ketiga, ada perbedaan kepentingan. Tentu masing-masing organisasi itu memiliki tujuan dan cita-citanya sendiri. Namun, di dalam suatu organisasi itu memiliki anggota yang terdiri atas beberapa kelompok anggota yang memiliki penafsiran dan cara pandang yang berbeda-beda ketika ingin mencapai tujuan dan cita-cita organisasinya. Sehingga hal ini dapat menimbulkan konflik antar individu maupun antar kelompok dalam organisasi. Yang ketiga itu perubahan lingkungan. Konflik dalam hal ini terjadi akibat perkembangan teknologi dan perkembangan zaman yang semakin cepat dan semakin pesat. Hal ini menyebabkan perubahan pola interaksi, cara pandang, dan cara berkomunikasi individu terhadap organisasinya. Dan yang terakhir itu ada pengaruh dari luar organisasi. Tentu saja organisasi itu memiliki organisasi lain yang menjadi saingannya, entah itu dalam tujuan, cita-cita, maupun cara bekerja mereka. Nah, organisasi-organisasi pesaing ini tidak hanya sekedar menjadi pesaing, tetapi mereka juga berusaha untuk menghancurkan dan memberikan pengaruh buruk, mengadu domba, bahkan memecah belah anggota yang ada di dalam organisasi tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis konflik. Dalam hal ini konflik dibedakan atas 5 bagian. Yang pertama ada konflik yang berasal dari dalam diri individu. Hal ini terjadi apabila seorang individu menghadapi ketidakpastian tentang suatu pekerjaan yang mereka jalani. Mereka dituntut untuk melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan diri mereka sendiri dan dituntut untuk melakukannya melebihi batas kemampuan mereka masing-masing. Yang kedua, konflik antar individu dalam organisasi yang sama, di mana hal ini sering diakibatkan oleh perbedaan kepribadian, perbedaan latar belakang antar masing-masing anggota organisasi.
Konflik ini juga bisa berasal dari konflik antar peranan seperti antara manajer dengan bawahannya. Selanjutnya, konflik antar kelompok dalam organisasi. Hal ini terjadi karena pertentangan kepentingan antar kelompok dalam suatu organisasi. Yang keempat, konflik antar individu dalam kelompok organisasi. Hal ini berhubungan dengan cara individu menghadapi tekanan dan keseragaman yang dipaksakan oleh suatu kelompok kerja dalam organisasi tersebut. Contohnya, seperti seorang individu diberikan hukuman atau diasingkan oleh suatu kelompok kerja karena mereka dianggap melanggar norma-norma yang telah ditetapkan oleh kelompok tersebut. Biasanya konflik antar individu dengan kelompok ini terjadi akibat karena adanya kelompok yang dominan dalam suatu organisasi. Yang terakhir ada konflik antar organisasi. Hal ini timbul akibat adanya persaingan antar organisasi, entah itu persaingan produk, persaingan ekonomi, persaingan teknologi, persaingan harga, maupun persaingan sumber daya manusia. Selanjutnya, kita harus tahu bagaimana cara kita menangani konflik. Nah, di sini cara yang pertama adalah dengan cara berkompetisi. Tindakan ini dilakukan jika kita memaksakan kepentingan sendiri di atas kepentingan yang lain. Tapi kita harus memastikan bahwa kepentingan yang kita ajukan dan kepentingan yang kita paksakan itu adalah kepentingan yang terbaik, memberikan dampak yang baik dalam pengembangan organisasi. Yang kedua adalah menghindari konflik. Menghindari konflik itu sifatnya adalah menunda atau membekukan konflik untuk sementara, sehingga konflik ini tidak sewaktu-waktu meledak, dan konflik ini bisa dipikirkan secara perlahan bagaimana cara penanganannya. Selanjutnya ada akomodasi. Akomodasi itu ketika kita telah mengalah dan mengorbankan beberapa kepentingan sendiri agar pihak lain mendapat keuntungan dari situasi konflik tersebut. Hal ini dilakukan jika kita merasa bahwa kepentingan pihak lain adalah kepentingan yang terbaik dan kepentingan yang utama, sehingga dapat menjaga hubungan yang baik dengan pihak tersebut. Selanjutnya ada kompromi. Tindakan ini dapat dilakukan jika kedua belah pihak merasa bahwa kedua hal tersebut sama-sama penting. Jadi, solusi ataupun alternatif dalam penanganan konflik ini didiskusikan secara bersama-sama dan dipilih salah satunya mana sekiranya yang lebih penting dan lebih efisien dalam menangani konflik. Yang terakhir ada kolaborasi. Kolaborasi ini merupakan kerjasama antar anggota di dalam organisasi untuk menciptakan suatu situasi yang harmonis dan menang dalam menangani sebuah konflik. Nah, dapat disimpulkan bahwa penyelesaian konflik dalam suatu organisasi itu sifatnya adalah kreatif dan konstruktif, artinya membangun pengembangan organisasi. Tentu saja hal ini menjadikan keinginan bagi semua orang yang ada di dalam organisasi, yaitu tercapainya kesesuaian antar anggota di mana anggota itu memiliki sikap, perilaku, dan tindakan yang harmonis, sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Orang-orang biasanya dapat mentolerir sifat menyimpang satu atau lebih dari anggota organisasi sepanjang sifat tersebut mengarah kepada perbaikan organisasi. Nah, perbedaan pendapat di kalangan organisasi ini merupakan semacam hak bagi masing-masing anggota organisasi. Konflik dalam organisasi yang timbul diharapkan dapat menciptakan alternatif solusi yang lebih baik bagi semua anggota. Dan selanjutnya, para anggota berhak memilih alternatif tersebut untuk mewujudkan dan menyelaraskan alternatif tersebut dengan hak dan kewajiban mereka di dalam organisasi. Nah, cukup sekian presentasi saya pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.